Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah. Dan kita masuk pada pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan tawaf. Di halaman 69, Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga Al-Ustadz Mubarak Muallim hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang tata cara mengerjakan tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, dan ini dilakukan sebanyak berapa putaran? Sebanyak 7 putaran. Tawaf umrah dimulai dari Hajar Aswad. Untuk mengetahui posisi yang sejajar dengan letaknya Hajar Aswad, lihatlah tanda berupa lampu neon berwarna hijau yang terletak pada bagian atas salah satu dinding Masjidil Haram. Nah, sebenarnya lokasi Hajar Aswad sudah ketahuan ya. Kalau kita di dekat Ka'bah pasti lihat gitu. Cuman seandainya pun kita agak jauhan ya, atau kita di lantai 2 ya. Kalau tawaf umrah pasti di lantai bawah. Teman kalau mau tawaf yang sunnah di lantai 2 itu ada tanda lampu hijau. Nah, itu tanda bahwa di sana ada apa? Ada Hajar Aswad. Nah, seperti itu. Kita mulainya, startnya itu dari Hajar Aswad itu. Setelah kita masuk ke Masjidil Haram, ya, kita melihat Ka'bah, baca doa ketika melihat Ka'bah, maka kita akan mulai tawaf. Diawali dari mana? Mulainya dari Hajar Aswad. Kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, langsung melaksanakan apa? Tawaf, mutar, seperti itu. Nah, khusus bagi laki-laki, sebelum memulai tawaf, hendaknya melakukan ittiba'. Ittiba' yaitu apa? Memasukkan salah satu sisi kain ihram dari bawah ketiak yang kanan, lalu meletakkan ujungnya di atas pundak yang kiri. Ya, sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. Hal ini dilakukan hanya pada tawaf kudum saja, yaitu tawaf pertama kali datang saja. Ini tawaf kudum. Jadi dikeluarkan apanya? Lengan tangan kanannya. Nah, seperti dalam gambar tersebut. Nah, lihat gambarnya seperti itu namanya ittiba'. Ittiba', ya. Pundak kanan terbuka, ya. Ini khusus untuk laki-laki. Kemudian kita melaksanakan tawaf. Ketika kita melaksanakan tawaf, ya, yang disunahkan untuk diusap dari bagian Ka'bah hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani saja, ya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Maka selain dari keduanya, ya, dua sisi Ka'bah lainnya tidak boleh dan tidak disunahkan untuk diusap. Jadi yang diusap, ya, kalau kita bisa mengusapnya, ya, adalah rukun apa? Hajar Aswad dan rukun Yamani saja. Hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Bahkan kalau Hajar Aswad kita bisa mencium, maka itu lebih baik. Nah, tata cara mengerjakan tawaf. Yang pertama, di putaran pertama, ya, dianjurkan untuk mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, lalu menciumnya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ini dilakukan pada setiap putaran jika memungkinkan, sambil membaca apa? Allahu Akbar. Ya, ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari di hadis nomor 1613. Adapun doa yang lainnya, dan ini yang populer ya, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi secara mauquf dari Ibnu Umar. Sanadnya disahihkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Nah, ini yang dianjurkan demikian. Kalau bisa mencium, itu lebih utama. Tapi karena memang kondisinya nggak pernah sepi ya. Kalau kita melihat kondisi di Masjidil Haram itu selalu penuh, ya. Setiap waktu selalu penuh. Sehingga sedikit sekali yang bisa mencium Hajar Aswad. Nah, jika tidak mungkin untuk mencium Hajar Aswad, maka cukup mengusapnya dengan tangan kanan, lalu mencium tangan tersebut sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Tapi jika tetap tidak mungkin mengusapnya dengan tangan, maka cukup memberi isyarat kepadanya dengan tangan kanan sambil mengucapkan doa di atas tanpa perlu mencium tangan tersebut.
ya. Jadi gimana? Hajar Aswad di sana misalnya langsung Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Tangan kanan aja ya. Kita kadang melihat jamaah haji atau jamaah umrah itu sangat semangat, akhirnya dua tangan kanan ya Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Yang dianjurkan satu aja, tangan kanan aja, Bismillahi Allahu Akbar. Ini kalau kita tidak bisa menciumnya. Yang paling utama kalau bisa mencium, ya. Kalau nggak bisa, usap pakai tangan lalu cium tangan kita. Tapi kalau nggak bisa juga karena sangat padat, ya, apalagi sudah kita orang usianya sudah tua, khawatir berdesakan nanti malah berbahaya. Ya, demikian pula anak-anak kecil berbahaya kalau berdesakan dengan orang-orang dewasa. Maka cukup dengan apa? Melambaikan tangan, memberikan isyarat, dan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian, rute tawafnya, seperti di gambar itu, yang benar adalah kita melihat bahwa Ka'bah itu seperti ini, ya, misalnya ya, seperti ini. Kemudian di sini ada apa? Ada bangunan pendek yang lengkungan itu. Itu namanya Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail ini dahulu masih bagian dari Ka'bah. Oleh karena itu, kalau tawaf itu harus di belakangnya. Jangan masuk nyelonong ke tengah gini. Paham ya? Di sini ada bagian bangunan yang seperti ini, jangan lewat tengahnya, tapi lewat luarnya. Karena ini sebenarnya masih bagian dari bangunan Ka'bah. Nah, setelah terjadi renovasi, maka mengecillah ukuran Ka'bah itu. Dulu ukuran aslinya sampai segitu, sampai ke Hijr Ismail itu. Nah, seperti itu. Makanya yang benar adalah kita mengitari secara keseluruhan sampai di luar Hijr Ismail juga kita mutar ke sana. Jadi yang salah ini apa? Yang salah ini kenapa? Karena dia masuk ke bagian Ka'bah yang dulunya bagian Ka'bah itu. Nah, yang di tengah-tengah atau di antara Ka'bah yang sekarang dan Hijr Ismail. Nah, ini salah ya. Yang betul yang di atas itu. Silahkan dilihat gambarnya. Kemudian janganlah mendesak, mendorong, apalagi menyakiti sesama jamaah hanya karena ingin mencium Hajar Aswad. Sebab mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, sedangkan menyakiti kaum muslimin hukumnya apa? Haram. Ini yang perlu kita perhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa mencium Hajar Aswad itu keutamaan. Bagus sekali. Ya. Ya, dianjurkan untuk demikian. Tapi kalau yang terjadi adalah desak-desakan, sampai sikut-sikutan, senggol-senggolan, ya, sampai marah-marah, ya, bentak-bentak, teriak-teriak, maka ini tidak baik, ya. Jangan sampai kita melakukan amalan yang sunnah, tapi justru menyakiti kaum muslimin, menzalimi kaum muslimin yang sedang melaksanakan apa? Tawaf. Dan menzalimi dan menyakiti orang-orang Islam itu hukumnya apa? Haram. Nah, maka perlu diperhatikan, ya, sewajarnya saja. Muter, silahkan pakai taktik apapun, yang penting bisa mencium Hajar Aswad itu Allah mudahkan, alhamdulillah. Tapi seandainya susah, ya sudah, ngalah saja, minggir, ya gitu. Akhirnya, walaupun tidak bisa mencium, tapi kita bisa apa? Melambaikan tangan, mengisyaratkan dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri sisi badan kita. Ya, demikian memang. Satu putaran terhitung mulai dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad lagi. Jadi putar itu satu. Nah, nanti berapa kali itu? Dihitung. Kita 7 kali, Pak. Ya, 7 kali. Laki-laki disunahkan berlari-lari kecil antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Dilakukan pada 3 putaran pertama saja, dan selebihnya berjalan biasa antara Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad. Nah, ini juga sebenarnya dilihat kondisinya. Kalau padat banget, nggak mungkin kita lari-lari. Ya, berdesak-desakan, ya, mepet-mepetan itu, ya sudah, jalan kaki saja. Kemudian mengusap Rukun Yamani dengan tangan kanan tanpa membaca doa atau zikir tertentu pada setiap putaran apabila hal itu memungkinkan.
Namun jika tidak mungkin, maka tidak perlu memberi isyarat kepadanya dengan tangan. Dan tidak disyariatkan mencium rukun yamani ini ataupun mencium tangan yang dipergunakan untuk mengusapnya. Nah, rukun yamani ini ya hanya apa? Dianjurkan untuk mengusapnya saja, ya, dengan tangan kanan. Nah, tapi nggak ada zikir khusus, nggak seperti Hajar Aswad. Dan juga tidak ada syariatnya apa untuk mencium rukun yamani, nggak ada. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang dianjurkan untuk mencium itu apa? Ya, adalah mencium Hajar Aswad. Kemudian ketika berjalan dari rukun yamani menuju Hajar Aswad, pada setiap putaran dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insya Allah ini doanya sudah hafal semuanya. Nah, nanti ada tandanya itu. Jadi mulai doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu antum bisa lihat sebelah kanan. Itu ada pintu Malik Abdul Aziz. Nah, itu pintu yang sejajar dengan apa? Rukun yamani. Dari situlah, dan ada garisnya juga di bawahnya. Di bawah situ ada garisnya. Nanti silahkan mulai dari situ, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, baca sebanyak-banyaknya sampai pada lokasi Hajar Aswad, baru kita mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini sering disebut dengan apa? Doa sapu jagat. Karena mencakup semua kebaikan. Kita doanya bagaimana artinya itu? Ya Allah, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi dapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, dan selamat dari azab neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak disyariatkan mengusap dua sudut dan dinding-dinding Ka'bah yang lainnya selain Hajar Aswad dan rukun yamani. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya mengusap Hajar Aswad dan rukun yamani saja. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil tata cara manasik haji dan umrah dari beliau saja. Litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil manasik haji dan umrah itu dari saya. Seperti itu. Jika memungkinkan maka lakukanlah iltizam, yaitu meletakkan dada, pipi, kedua lengan, dan kedua telapak tangan di multazam. Multazam itu apa? Dinding Ka'bah yang berada antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Nah, dianjurkan untuk apa? Meletakkan dada, pipi, kedua lengan, dan kedua telapak tangan di multazam, ditempelkan. Hal ini disyariatkan karena Nabi SAW melakukannya ketika tawaf, dan boleh juga setelah tawaf. Ya. Hadisnya dalam silsilah al-hadits as-sahihah, hadis nomor 2138. Kemudian tidak ada bacaan wirid, doa, dan zikir tertentu ketika tawaf. Ya, nggak ada bacaan khusus. Yang ada adalah bebas. Ya, bebas. Akan tetapi Anda dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara zikir yang mudah itu adalah Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, atau doa zikir yang lainnya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, atau istighfar astaghfirullahal azim, atau membaca doa-doa yang mudah yang kita hafal. Boleh juga berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran, atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau bahkan bisa sambil baca Quran, ataupun zikir-zikir yang lainnya yang sahih. Ya, makanya nggak ada doa khusus putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, nggak. Islam nggak ribet, ya, nggak ribet, nggak seribet yang ada. Makanya cari buku-buku panduan ibadah haji dan umrah itu yang betul-betul sesuai sunnah. Kita akan diajarkan yang benar itu, nggak ribet, ya.
nggak ada bacaan doa khusus tawaf pertama, doa khusus kedua, dan seterusnya, nggak ada. Ya, nggak ada yang seperti itu. Yang benar adalah doanya bebas. Anda mau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau Anda mau doa pakai bahasa Indonesia, apapun minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai satu putaran, ya, sampai di Hajar Aswad lagi, kita baca apa tadi? Bismillahi Allahu Akbar. Lalu lakukan lagi hal yang sama pada putaran kedua, putaran ketiga, seperti itu. Nah, adapun putaran keempat sampai ketujuh, maka caranya juga hampir sama. Ya, beliau mengatakan, lakukan hal yang sama seperti pada putaran pertama. Hanya saja pada putaran keempat sampai putaran ketujuh ini, laki-laki tidak lagi berlari-lari kecil. Jadi lari-lari kecil itu hanya putaran pertama, kedua, dan ketiga. Putaran keempat dan seterusnya sudah nggak perlu lari-lari ke kecil. Ya, yang dilakukan adalah bagaimana? Ya udah jalan biasa sambil banyak doa, banyak zikir. Jika wudhu Anda batal, maka segeralah berwudhu lalu ulangi putaran tawaf Anda tanpa harus mengulang dari putaran pertama. Nah, ini bedanya kalau tawaf dengan sholat, ya. Kalau tawaf itu misalnya batal, sudah 3 putaran nih, batal qadarullah. Maka Anda langsung wudhu, lanjut lagi. Berarti putaran keberapa? Lanjutnya langsung dihitung keempat. Seperti itu. Misalnya, wudhu Anda batal pada putaran keempat, maka setelah berwudhu, Anda hanya mengulangi putaran yang keempat, lalu lanjutkan tawaf hingga selesai. Ya, ini disebutkan dalam kitab Nubdhatut Tahqiq halaman 39. Jika Anda sedang tawaf lalu iqamat dikumandangkan, maka sholatlah bersama imam Masjidil Haram. Nah, sesudah selesai sholat dan kita salam, maka lanjutkan tawaf dari tempat sholat Anda. Jadi misalnya lagi tawaf nih, 1, 2, 3, 4, komat, maka langsung sholat di situ. Wah, nikmat banget itu, sholat bisa di depan Ka'bah langsung. Nah, selesai selesai sholat, maka langsung lanjut lagi. Ya, lanjut lagi putarannya sesuai dengan hitungan yang sudah dihitung. Jadi tidak perlu mengulang dari awal, seperti itu. Gampang ya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa jika Anda sedang tawaf, lalu iqamat dikumandangkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka sholatlah bersama imam Masjidil Haram. Sesudah salam, maka lanjutkanlah tawaf dari tempat sholat Anda. Langsung lanjut muter aja, tapi diingat-ingat sudah berapa putaran ini, seperti itu. Jika Anda ragu tentang jumlah putaran tawaf yang telah dikerjakan, apakah 3 putaran atau 4, maka ambillah bilangan terkecil, yaitu 3. Lalu lanjutkanlah tawaf hingga selesai. Saya lagi putar, ini berapa tadi ya? Ini kalau nggak 3 ya 4, ya sudah 3, baru 3. Berarti lanjutkan saja. Jadi ambil yang lebih yakin. Seperti itu kaidahnya. Kalau sudah muter sampai 7 putaran, ya, ketika putaran sudah ke-7, ya, lalu sampai di Hajar Aswad, maka Anda tidak lagi mengusap Hajar Aswad dan tidak memberi isyarat dengan tangan. Jadi, kenapa? Karena itu sudah selesai nanti kita. Ketika misalnya, oh ini putaran keberapa nih? 7. Ya udah, sampai di Hajar Aswad, langsung selesai tawafnya dan tidak perlu mengucapkan apa? Bismillahi Allahu Akbar, atau menciumnya atau mengusapnya, nggak perlu. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah putaran ke-7 dan sampai di Hajar Aswad, berarti tawaf kita sudah selesai. Nah, seperti itu. Setelah kita selesai melaksanakan tawaf, maka tangan kita tutup lagi, ya. Kedua pundak ini ditutup lagi seperti biasa. Jadi sudah nggak ittibak lagi. Lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca bacaan ini. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ya, ini cuplikan dari surat Al-Baqarah ayat ke-125. Kita baca itu, ya. Setelah selesai di Hajar Aswad tadi, langsung masukin lagi lengan tangan kanannya kita tutup, kemudian kita langsung baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu kita menuju ke belakang makam Ibrahim, kemudian melaksanakan sholat berapa? 2 rakaat.
Nah, sebelum kita membahas tentang sholat 2 rakaat ini, ada permasalahan yang berkaitan dengan tawaf, ya. Kalau kita yang pertama itu tawaf kudum ini adalah tawafnya umroh, itu hukumnya wajib, ya. Setelah selesai umroh selesai misalnya, kemudian kita masih ada waktu beberapa hari di Masjidil Haram, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf yang sunnah. Apabila kita melakukan tawaf yang sunnah ini, maka tidak perlu melakukan ittiba, tidak perlu membuka lengan tangan kanannya seperti di tawaf yang pertama tadi. Ya, dan tidak perlu pula melakukan romal, yaitu berlari-lari kecil, ini nggak perlu. Ini hanya disyariatkan ketika di tawaf kudum, tawaf yang pertama kali kita melaksanakan umrah. Melakukan tawaf sunnah ini jauh lebih baik daripada umrah berulang-ulang, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang melakukan umrah berulang-ulang. Ya, daripada dia melakukan umrah berulang-ulang, ya, lebih baik dia melakukan tawaf. Ya, tawaf yang sunnah Anda bisa lakukan di lantai 2, bukan di lantai dasar. Kalau lantai dasar itu bagi orang yang umrah yang pertama kali tawaf. Seperti itu. Adapun tawaf yang sunnah silahkan Anda di lantai 2. Di situ ada jalur khusus menuju ke lantai 2, ya. Walaupun tulisannya di situ lantai 1, tapi intinya itu lantai 2. Ya, bukan lantai dasar, ya. Nah, ada jalur sendiri. Ya. Jadi melaksanakan tawaf sunnah ini lebih utama daripada melakukan umroh berulang-ulang. Misalnya sudah umroh kok masih ke Tanim lagi, umroh lagi, dan seterusnya. Ya, karena sebagian orang melakukan demikian. Ya, sebagian orang itu mendatangi ke Masjid Tanim, yaitu Masjid Aisyah, lalu berihram dari sana dan mengulang umrohnya 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari itu. Amalan seperti itu tidak ada sunnahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang baru dalam agama. Karena memang nggak ada contohnya, ya. Demikian pula ketika Anda melakukan tawaf sunnah setelah selesai umrah haji, yaitu di sela-sela waktu tamattu untuk menunggu di hari ke-8 bulan Dzulhijjah, maka silakan memperbanyak tawaf. Nah, tawaf yang sunnah ini ya bisa pakai kain biasa, nggak perlu pakai kain ihram, bebas. Nah, apalagi yang saya bilang tadi lantai 2 itu, walaupun tulisannya adalah lantai 1, ya, maksudnya adalah bukan lantai dasar yang ada Ka'bahnya. Itu di lantai 2 itu bebas, kita pakai pakaian bebas, ya. Jaraknya memang lebih jauh, cuman doa yang kita panjatkan lebih banyak tentunya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, tawaf kita selesai, sudah sampai di Hajar Aswad atau sejajar dengan Hajar Aswad, ya, di putaran yang ke-7 selesai, maka kita membaca tadi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian kita mengerjakan sholat sunnah ba'da tawaf, 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim jika memungkinkan. Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu membangun Ka'bah. Maqam Ibrahim bukan berarti kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Ini salah paham, ya. Orang awam kadang nyebutnya maqam, wah kuburan berarti makam katanya. Bukan. Maqam itu bahasa Arab. Maqam dari kata qama yaqumu. Ya, qiyaman. Maqaman adalah tempat qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Seperti itu, ya. Jadi bukan kuburannya Nabi Ibrahim di situ, bukan. Ini maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat beliau bangun bangun Ka'bah. Sekarang bentuknya kayak gitu tuh, ya, di gambar itu maqam Ibrahim. Nah, posisi sholat sunnah kita di belakangnya situ. Dan biasanya memang itu longgar, ya, banyak pada sholat di sana. Kalau memungkinkan maka di situ. Tapi kalau nggak memungkinkan ya sekitarnya situ pokoknya. Nah, menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah. Tetapi jika tempat itu dipenuhi oleh orang yang sholat, maka sholatlah di mana saja Anda mendapatkan tempat di sepanjang areal Masjidil Haram. Nah, sebelum memulai sholat sunnah tersebut, hendaklah kaum laki-laki menutup kembali kedua pundaknya dengan kain ihram. Nah, tata caranya seperti di gambar itu, tutup lagi pundaknya.
Nah, sudah nggak perlu ittiba, nggak perlu memperlihatkan apa? Lengan tangan kanannya. Karena memperlihatkan lengan tangan kanannya itu hanya dianjurkan ketika apa? Ketika melaksanakan tawaf bagi laki-laki. Dianjurkan pada sholat ini, itu sholat ba'da tawaf ini, sholat yang dilakukan setelah melaksanakan tawaf ini, kan 2 rakaat. Maka rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah juga, lalu setelah itu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu kita ngapain? Kita akan menuju setelah sholat selesai, salam, kemudian kita menuju ke Zam-Zam. Nah, Zam-Zam itu posisinya di berderet itu, kayak dispenser banyak itu. Jadi kayak keran-keran air minum, sudah ada gelasnya. Kita tinggal minum saja, nikmat. Ya, itu jalur menuju ke sa'i sudah banyak sekali air Zam-Zam. Nah, setelah sholat 2 rakaat dianjurkan minum air Zam-Zam karena ia memiliki banyak keutamaan, di mana Nabi SAW bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung dari niat orang yang meminumnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah. Ya, dia tergantung niatnya mau buat apa, membuat obat dia bisa jadi obat. Ya, dia berdoa kita bisa dikabulkan dan lain sebagainya. Air Zam-Zam penuh berkah. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat dari berbagai penyakit. Dianjurkan untuk menuangkannya ke atas kepala sambil berdoa dengan doa Ibnu Abbas ketika meminumnya. Jadi minum kemudian dituangkan ke kepala, ke rambut kita. Nah, itu dianjurkan. Kemudian doanya apa? Minum air Zam-Zam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari semua penyakit. Doanya silakan dihafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Nah, boleh juga ketika meminumnya Anda berdoa untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan di dunia dan akhirat, seperti memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, rizki yang halal, husnul khatimah, wafat dalam keadaan beriman, dan lain sebagainya. Setelah meminum air Zam-Zam dan sebelum melaksanakan sa'i umrah, dianjurkan kembali ke Hajar Aswad untuk mengusap dan menciumnya. Ini kalau bisa ya, tapi sangat padat sekali kondisinya di sana. Nah, mungkin tidak memungkinkan hal ini, ya. Maka beliau mengatakan, jika saat kembali itu Anda tidak bisa mendekat ke Hajar Aswad, maka cukup memberi isyarat padanya dari jauh dengan tangan sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kalau tidak mungkin untuk balik lagi, pasti tidak mungkin itu karena padat sekali. Kecuali kalau sedang longgar. Anda dapat waktu yang longgar, maka itu nikmat sekali. Anda bisa balik lagi, menciumnya, atau mencium Hajar Aswad, atau mengusapnya. Nah, kalau nggak bisa juga, ya sudah. Kita tinggal apa? Tinggal memberikan isyarat saja. Kemudian kita setelah itu menuju ke sofa. Nah, nanti ada rambu-rambunya. Ada tulisan ilal mas'a. Ya, nanti ada rambu-rambunya seperti itu. Menuju ke tempat sa'i. Ya, nanti ada pembimbingnya, silahkan tanya ke pembimbingnya saja. Tapi seandainya nggak ada pembimbingnya, Anda bisa tanya juga ke askar yang di sana atau orang-orang yang di sekitar Anda, ya, selama bisa bahasanya mereka, ya, atau dengan bilang sa'i gitu aja, itu mereka sudah paham. Oh, sana nanti tunjukin. Nah, dengan bahasa isyarat, ya, kalau bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya itu lebih baik. Ya, kita berjalan setelah itu, setelah minum air Zam-Zam, kita berjalan menuju ke Sofa untuk melaksanakan sa'i di antara bukit Sofa dan Marwah. Dan sekarang lokasinya sudah bagus, ya, sudah dingin, ya, ada kipasnya, ada AC-nya, ya, kemudian luas tanahnya, masya Allah. Ya, di situ ada, kita bisa melihat bukit Sofanya, kelihatan tuh batunya. Yang Marwah juga demikian. Ketika telah dekat dengan bukit Sofa, bacalah ayat di bawah ini. Apa itu ayatnya? Ya, di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima,
Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini dibaca satu kali saja ketika mau memulai sa'i. Tentunya di mana ini berarti? Di Bukit Sofa. Sesudah membaca ayat tersebut, Anda dianjurkan untuk membaca Abda'u bima bada'allahu bihi, yang artinya apa? Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca satu kali ketika memulai sa'i, tidak dibaca lagi ketika menaiki Bukit Marwah maupun Sofa setelahnya. Jadi cukup sekali saja ketika kita berada di Bukit Sofa. Nah, kita mulainya dari mana? Sofa dulu, baru ke Marwah. Nah, cara hitungannya seperti di gambar itu, ya. Nanti kita di Sofa dulu, kemudian menuju ke Marwah. Ini dihitung 1. Kemudian ke Sofa lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai di mana? Di Marwah. Berarti selesai sa'inya. Kemudian lihat di gambarnya itu, di antara Sofa dan Marwah itu nanti ada tanda hijau, lampu panjang di atasnya. Ya, itu banyak. Itu nanti di situ dianjurkan untuk apa? Lari-lari kecil bagi laki-laki, ya. Laki-laki. Ya, kita akan bacakan tata cara mengerjakan sa'i. Di putaran pertama dari Sofa menuju ke Marwah, melaksanakan sa'i yang dimulai dari Bukit Sofa. Ya, sa'i dilaksanakan dengan 7 putaran. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Dari Marwah ke Sofa dihitung 1 putaran. Jadi dimulai dari Sofa dan selesainya di Marwah. Naiklah hingga berada di Bukit Sofa. Kemudian menghadaplah ke Ka'bah, melihat Ka'bah jika mungkin, dan itu kelihatan sebenarnya. Kalau Anda di Sofa itu langsung kelihatan tuh Ka'bahnya. Karena memang kita jaraknya seperti itu. Ya, masih dekat itu. Nah, kelihatan itu Ka'bahnya. Nah, dan bacalah zikir poin 1, 2, dan 3. Nah, panjang zikirnya. Dilihat di sini. Dilihat di layarnya, silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca itu ya. Kemudian, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, doa dengan 3 ini. Ya. Kalau belum hafal, ya baca bukunya. Dibuka bukunya. Nah, atau kertas kecil. Sebagian travel menyediakan kertas-kertas kecil untuk memudahkan apa? Memudahkan jamaah untuk membacanya sendiri. Sebagian travel lagi bahkan lebih modern. Dengan apa? Masing-masing bawa headset. Ya, headset atau earphone. Kemudian mereka menyimak apa yang dibaca oleh pembimbingnya. Ya, cuman sebagian travel juga, sebagian jamaah itu teriak-teriak. Ya, pembimbingnya teriak-teriak sehingga ganggu yang lain. Ya, kasihan kayak gini nih. Kadang jadi kor gitu, bareng-bareng gitu. Ya, alangkah baiknya kalau dengan headset tadi. Kalau headset cukup pemandunya sudah pakai mic ini yang kecil, bacanya pelan-pelan aja. La ilaha illallah. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca doa sebagaimana di halaman sekian. Ambil baca bukunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Ya, sebagian jamaah itu ada yang sekelompok, wah banyak orang biasanya teriak-teriak, pemandunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitu mengganggu yang lain. Ya, ingat di sana itu banyak orang. Ya, khawatirnya kita ibadah sambil ganggu orang lain akan berkurang pahala kita. Ya, nggak apa-apa, mungkin niatnya baik, ya, niatnya baik untuk membimbing orang jamaahnya yang belum paham. Tapi alangkah baiknya kita pakai alat-alat modern tadi, pakai mic, kemudian jamaahnya mendengarkan pakai apa? Headset, ya, pakai earphone di sini. Maka dia akan bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembimbingnya walaupun tidak perlu teriak. Demikian barakallahu fiik. Semoga bisa diamalkan ya. Jangan sampai teriak-teriak lagi, ya, ganggu-ganggu yang lain, kasihan. Kemudian berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Silahkan berdoa apa saja.
Mau doa Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani lil Islam alla tanzi'anhu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Doa ini dibaca oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika berada di Bukit Sofa. Hadisnya sahih riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dan juga disebutkan dalam Kitabul Haji. Ditambah dengan doa-doa yang Anda hafal yang sahih, atau jika tidak bisa, boleh juga berdoa dengan bahasa Indonesia. Itu lebih enak. Udah baca pakai Indonesia itu lebih enak. Islam itu mudah ya. Doanya nggak ada doa khusus ya. Kadang sebagian orang mempersulit doanya, harus baca ini ya, padahal nggak ada dalilnya sama sekali. Bebas, doanya bebas ya. Ketika kita berjalan itu udah capek tuh, masih membaca bukunya, oh ini buku zikirnya, atau apa namanya, sa'i putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Dari mana dalilnya? Aina dalil? Dari mana dalilnya? Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuat buku-buku ya dengan karangan sendiri, inovasi sendiri, tapi mempersulit jamaah yang akan melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Ya, kalau sesuai sunnah mudah sekali. Gak ada bacaan khusus kecuali di awal-awal tadi doang. Yang itu pun ada dalilnya ya. Ketika baca naik di Bukit Sofa, baca tadi yang 3 poin tadi. Tapi setelahnya bebas, sudah bebas ya. Setelah doa bebas, lalu diulang lagi doanya. Si poin yang 1, 2, dan 3 itu seperti di gambar ya. Silahkan dilihat gambarnya aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian berdoa sekali lagi. Berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Lalu ulangi lagi membaca zikir seperti tadi, poin 1 dan 2 dan 3, sehingga zikir ini dibaca sebanyak 3 kali. Dengan doa dipanjatkan sebanyak 2 kali di antara zikir-zikir tersebut. Ya, zikirnya sama tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lantas tanpa berdoa lagi di atas Bukit Sofa, Anda langsung turun dari Bukit Sofa dan berjalan menuju Bukit Marwah, mulai perjalanan. Nah, perbanyaklah zikir kepada Allah ataupun doa dengan doa-doa yang ma'thur, yaitu yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabat beliau, atau membaca sholawat, dan boleh juga membaca Al-Quran. Nah, doanya pun bebas ini ya. Nggak ada doa khusus pada putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini, dan seterusnya, nggak ada. Oleh karena itu, bagi yang menulis buku-buku panduan haji dan umrah, jangan mempersulit jamaah. Apalagi kalau memang nggak ada dalilnya. Ya, kasihan jamaah nih. Bebas, mereka mau zikir, mau baca Quran, mau berdoa pakai bahasa Indonesia, bebas. Silakan. Di saat dia melakukan perjalanan dari Sofa ke Marwah, bebas. Ya. Kecuali ketika kita melewati di lampu-lampu hijau itu. Ya, bagi laki-laki dianjurkan untuk berlari kecil ya dengan cepat dan sungguh-sungguh ketika berada di antara 2 tanda berwarna hijau, lampu hijau yang memanjang itu. Ada juga garis di bawahnya, ada juga lampu di atasnya. Ini semuanya nanti laki-laki akan lari di sana, akan ketahuan juga. Ya, tandanya besar sekali, lampunya juga gede-gede dan banyak. Dan ketika berlari tersebut dianjurkan berdoa sebagaimana doa yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Apa doanya? Dilihat, silahkan bukunya dan layarnya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Rabbku, ampunilah aku dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Pemurah. Ini dibaca ketika di lampu hijau itu dan sambil lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil sambil doa Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Hanya itu saja. Selebihnya sudah bebas. Ya. Kecuali nanti ketika kita sampai di mana? Marwah. Ya, naiklah hingga berada di Bukit Marwah, lalu menghadap ke Ka'bah,
dan membaca zikir di bawah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa dengan doa apa saja yang kita inginkan. Setelah baca doa, diulangi lagi baca yang kayak tadi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu berdoa lagi dan ulangi lagi doa tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, setelah selesai, maka silahkan turun dari Bukit Marwah dan menuju ke Bukit Sofa. Nah, mulai yang kedua, putaran kedua. Di saat itu sambil berjalan di putaran kedua, perbanyak zikir kepada Allah atau berdoa dengan doa-doa yang maksur, yaitu doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau membaca sholawat, atau boleh juga membaca Al-Quran. Jadi bebas untuk doa-doanya. Bagi jamaah dan juga ustadz pemandunya, sekali lagi jangan teriak-teriak. Ya, kadang ada di antara jamaah kita itu yang teriak-teriak memang untuk mengomando, membimbing, tapi alangkah baiknya jangan teriak-teriak. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bareng-bareng. Ada yang mengganggu jamaah yang lainnya. Ya, jamaah lain mau doa, mau zikir, mau baca Quran terganggu. Ya, makanya kalau memang travel itu ingin membimbing jamaahnya, maka diajari sebelumnya bahwa doanya itu bebas, ibu-ibu, bapak-bapak, silakan baca doa saja, apa saja yang Anda inginkan, membaca Quran, wirid, zikir, mau sholawat, monggo silahkan gitu. Ya, kalau seandainya pun mungkin ada jamaah awam, Ustadz, nggak bisa sama sekali, ngaji juga belum bisa. Nah, kalau mau pembimbingnya, ustadznya itu mau membimbing dan menuntun doanya, silahkan pakai alat-alat yang lebih canggih, ya, seperti headset, ya. Nanti ada mic-nya dari ustadznya. Jadi ustadznya ngomong pelan gini sudah kedengaran karena masing-masing jamaah pakai apa? Headset atau earphone, ya. Sehingga tidak mengganggu jamaah yang lain. Demikian, semoga bisa diterapkan oleh travel-travel yang ada. Jangan teriak-teriak mengganggu zikirnya orang lain ketika melaksanakan apa? Sa'i. Demikian pula ketika tawaf. Kita sering juga melihat jamaah itu rombongan teriak-teriak, kan mengganggu yang lain. Ya, hendaknya diajari yang baik, ya, pakai alat yang canggih itu, atau sampaikan saja bahwa doanya bebas, karena memang bebas, nggak ada doa khusus. Ya, yang khusus hanya ketika di Bukit Sofa dan juga Marwah, dan juga hanya ketika di mana tadi? Ketika di lampu hijau itu. Itu kalau sa'i. Kalau tawaf itu hanya yang khusus hanya di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad. Baca apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya bagaimana? Bebas, doa apa saja, minta apa saja, pakai bahasa Indonesia pun boleh. Mudah insyaallah. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita melakukan perjalanan dari Sofa ke Marwah ataupun Marwah ke Sofa, itu doanya bebas. Khusus bagi laki-laki itu dianjurkan untuk berlari-lari ketika sudah sampai di lampu hijau. Ada tanda lampu hijau memanjang itu lari-lari sambil doa, baca apa? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah, kalau ibu-ibu gimana? Ibu-ibu tidak perlu lari-lari, tapi tetap baca doa ini, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Muter 1 2 3 4 5 6 7, ya, sampai ke Marwah. Nah, nanti kalau sudah sampai ke Marwah, ya sudah selesai kita sa'inya, maka silahkan tinggal keluar dari pintu Marwah tanpa menghadap ke arah kiblat ataupun membaca zikir dan doa. Ya, dengan demikian berakhirlah sa'i Anda. Sudah, setelah itu keluar, ada lokasi tinggal ke kanan, ke arah kanan. Ya, setelah itu kita melakukan apa? Tahallul.
ya, mencukur rambut kita. Nah, tahallulnya itu ada, sekarang itu sudah ada fasilitas dari Masjidil Haram sendiri, itu ada tempat untuk melaksanakan tahallul. Itu ada mobil-mobil kecil itu untuk melakukan tahallul bagi laki-laki. Nah, kalau perempuan kan sebenarnya tinggal motong seujung kuku gini, unmulah ini. Nah, itu bisa di hotel. Anda bisa lakukan di hotel itu, potong sendiri pakai gunting. Nah, bagi bapak-bapak bisa milih, silahkan mau di yang dekat Masjidil Haram itu, atau cari di barbershop, ya, halak ya. Di tempat potong rambut banyak itu, di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Di dalam mall pun banyak. Rata-rata harganya itu 10 real. Ya, 10 real. Ya, 15 mungkin ada, cuman rata-rata 10 real. Nah, itu harganya segitu. Bagi laki-laki lebih afdol, lebih utama mencukur gundul rambut kepalanya ketika umroh biasa. Kecuali kalau umrohnya tamattu. Kalau umroh tamattu itu kan tahallulnya 2 kali. Kalau dihabisin ya nggak bisa potong lagi nanti ya, nggak bisa tahallul lagi. Jadi kalau umrohnya biasa, umrohun mufrodah, hanya sekedar umroh saja, sekali saja, maka potong habis rambut kita, gundulin saja. Ya. Itu namanya halq, muhalliqin. Ya. Adapun ketika kita melakukan haji tamattu, ya, di mana kita umroh dulu, umroh tamattu, kemudian nanti masuk di waktu haji, kita manasik haji, diakhiri juga dengan tahallul tsani, maka tahallulnya kan 2 kali. Sehingga umroh yang pertama, ya, umroh tamattu'nya itu kita muqassirin aja. Jadi kita pendekkan saja. Masih ada rambut kita. 1 cm kah atau 2 cm, ya, sisain itu. Kenapa? Karena kita bakal tahallul lagi, tahallul tsani, ya, ketika melaksanakan ibadah apa? Haji. Nabi SAW mendoakan kebaikan sebanyak 3 kali bagi orang yang mencukur gundul rambutnya. Adapun bagi yang hanya memotong pendek rambutnya, muqassirin, maka beliau hanya mendoakan 1 kali saja. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya, yang mencukur habis rambutnya, digundulin. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga dong bagi orang-orang muqassirin, orang-orang yang memotong pendek, ya, rambutnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Allahumma arhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis, menggundul rambutnya. Ya, sampai 3 kali beliau doakan rahmat bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya atau menggundul rambutnya, dipotong semuanya. Qalu wal muqassirin. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, doakan juga orang-orang yang memotong pendek rambut mereka. Maka Rasulullah bersabda, wal muqassirin. Ya Allah, rahmati juga orang-orang yang memendekkan rambutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1727, dan juga Imam Muslim, hadis nomor 1301. Adapun bagi wanita, ya, maka cukup dengan mengumpulkan rambutnya dari seluruh bagian kepala, lalu dipotong sepanjang 1 ruas jari. Ya, segini doang. Jadi kumpulin rambutnya, potong ujungnya aja. Itu kalau perempuan. Ini bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di hotel, bawa gunting sendiri. Nah, bagi laki-laki yang bertahallul dengan hanya mencukur sedikit rambut, tidak seluruhnya, maka perbuatan ini tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaknya diperhatikan. Kadang sebagian tahallul hanya sini doang nih, dipotong apa? Moha, sini belum nggak dipotong. Ini nggak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah itu memang boleh dipendekkan, tapi pendekkan keseluruhan, semuanya rata. Ya, mohon diperhatikan. Kita laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu potong hanya segini doang, sehingga masih panjang mereka rambutnya. Kalau laki-laki potong sudah. Apalagi hanya umroh mufrodah, hanya sekedar umroh saja, nggak pakai haji tamattu, maka habisin, itu lebih afdal. Dengan melakukan tahallul ini berarti selesailah kegiatan ibadah umroh kita, dan kita dibolehkan kembali mengerjakan hal-hal yang sebelumnya dilarang ketika dalam melakukan ihram.
Intinya kita sudah selesai melaksanakan apa? Ibadah umrah. Walhamdulillah. Itulah tata cara umrah yang singkat, ya, sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diperhatikan lagi poin-poin pentingnya dan perhatikan juga doa-doanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima umrah kita dan memberikan kepada kita kemudahan lagi untuk melaksanakan umrah lagi. Nah, karena umrah yang satu dengan umrah berikutnya akan menghapus dosa yang ada di antara keduanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan menjadikan haji kita sebagai haji yang mabrur. Itulah yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan tata cara umrah. Ya, ini pada sesi yang kedua. Sesi pertama, yang bagi yang belum melihat silahkan dilihat di videonya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.